Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang gain, kemudian stabilitas dan root locus. Capaian pembelajaran dari materi ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menggambarkan kestabilan sistem loop tertutup menggunakan diagram root locus, yaitu dengan mengatur nilai K dari persamaan karakteristik loop tertutup. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan root array untuk analisa gain kestabilan sistem loop tertutup. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan pemrograman MATLAB untuk menggambar root locus system. Di dalam kestabilan sistem untuk loop tertutup, kita dapat mengatur K-nya, gainnya. Ini K ini adalah gain sistem loop tertutup dengan gain K, ya ini feedbacknya, ya. Dari blok diagram ini dapat disederhanakan sistem terbukanya, sistem keseluruhannya responnya, sistem tunggal, yaitu CS per RS, CS ini per RS sama dengan K kalikan GS 1 plus K kalikan GS HS. Ya. Perlu diketahui daerah kestabilan dan ketidakstabilan sistem dapat digambarkan melalui pengaturan nilai K, nilai gain. Nilai stabil tidaknya itu dapat diketahui nilai pengaturan gain. Yang kedua, secara analitis metode root dapat digunakan untuk mendapatkan daerah kestabilan dan ketidakstabilan sistem. Kita dapat mencari nilai K menggunakan analitis metode root array yang kita bahas kemarin itu. Kemudian yang terakhir, daerah kestabilan dan ketidakstabilan sistem dapat digambarkan dengan grafik root locus, yaitu grafik yang menggambarkan nilai K terhadap letak pol. Kalau ini menggunakan pemrograman, yang kalau ini menggunakan analitis. Ya, kita nanti pelajari kedua-duanya ini. Ya, contoh, yaitu contoh ini. Sebuah plane memiliki fungsi transfer loop terbuka GS 6 per 48S pangkat 3 ditambah 44S kuadrat tambah 12S ditambah 1. Hitung nilai gain terhadap batas-batas kestabilan sistem. Nilai gain itu K. Ya. Nah, kita ketahui ya, dari blok diagram tadi, dari sistem kali kita buat blok diagram tertutupnya seperti ini. Ya. Sesuai dengan rumus tadi, yaitu CS per S sama dengan K kalikan GS 1 plus K GSHS, sehingga persamaan karakteristik adalah penyebut 1 plus K GSHS sama dengan 0. Sehingga kita lanjutkan seperti ini, kita dapat persamaan karakteristik seperti ini. Ya. Maka K ini akan kita cari, ya kita atur, ya mana yang stabil, mana yang tidak stabil. Nah, kita menggunakan root array, ya. Root array kita dapatkan persamaan kasus ini ya, blok diagram itu menggunakan root array kita pelajari pertemuan kemarin. Untuk mencari batas-batas nilai K sedemikian sistem memiliki kondisi stabil dilakukan dengan metode root. Tabel dari persamaan di atas adalah ya kita susun PK-nya ya. Syarat kestabilan root adalah tidak boleh perubahan tanda pada kolom pertama. Jadi 48, 44 ini positif sehingga B1 dan C1 tidak boleh negatif, sehingga B1 dan C1 harus lebih besar dari 0 supaya dia stabil. Nah, kita peroleh, maka dari sini B1-nya dapatkan ini, C1-nya dapatkan ini, maka B1-nya lebih besar 0 dan C1-nya lebih besar 0, kita dapatkan ini, sehingga diperoleh K lebih kecil dari 5/3. Ya. Yang kedua, C1 lebih besar dari 0, diperoleh K lebih besar dari min 1/6. Karena ini K ini batas-batas kestabilan ini bernilai positif, berarti sistem itu stabil, maka daerah sistem yang merupakan sistem itu adalah stabil, maka min 1/6 lebih kecil K lebih kecil 5/3. Jadi di luar daerah ini maka sistem tidak stabil. Jadi K kita atur pada daerah ini sehingga dia stabil. Kalau di luar daerah ini maka dia tidak stabil. Nah, kita sekarang menggunakan metode root ya, metode pemrograman MATLAB ya. Menggunakan MATLAB kita buat seperti ini ya. Ini TF-nya. Kita num sama den ini ya, kita root locus sys C grid on. Nah, ini root locus kita gambar ini gambar root locusnya. Jadi sistem ini ketemu root locusnya ini ya. Ini adalah sumbu imajiner, ini sumbu imajiner, yang ini adalah sumbu real, Ya, ini batasnya 0 ya, di sini 0. Ini 0.
0, maka di sebelah daerah sini dia itu sistemnya stabil, maka di luar dari sini sistem ini tidak stabil, sehingga batasnya titik ini sama titik ini. Nanti kita cari di slide berikutnya ini ya. Nah ini, nah, batas kestabilan berada di titik biru ya, batasnya itu ini sama ini. Titik biru ini batas kestabilan. Yang ke kiri dia tidak, ke kiri dia stabil, kalau ke kanan dia tak stabil. Jika ke kanan atau menuju real positif, sistem tidak stabil. Kalau ini ke kanan, maka sistemnya tidak stabil. Kalau ke kiri, maka sistemnya stabil. Nah, kita carikannya dari sini, gambar ini kita carikannya di MATLAB. Ya, kita bisa klik-klik ini di titik-titiknya. Di garis-garis kita klik ya, kita titiknya ini ya. Berarti ini daerah titik imajiner ya kan ya. Titik ini contohnya, kalau di sini berarti polnya min 0,1. Berarti kalau polnya ini negatif, maka sisi stabil. Ini kan stabil berarti. Kenapa? Polnya negatif, relatif polnya negatif. Ini juga gitu, min 1,16. Terbukti kan? Nah, ini berarti dia polnya min 1,16, ya, gainnya 4,8, gainnya 0,237, berarti dia stabil. Ya. Yang di daerah ini gainnya 5,7, ini polnya positif, berarti ini daerah tidak stabil. Kalau gainnya 5,7 maka dia tidak stabil. Tadi kan ketemunya kan apa itu 5/3 ya. 5/3 kan berarti di atasnya itu dia tidak stabil, maka 5/3 pasti tidak stabil kayaknya ya. Ini juga gitu. 5,81 ini tidak stabil ya. Batas kestabilan ini di sini ini ya. Titik imajiner batas stabilnya ini ya. Batas stabilnya ini ketika klik rumus imajiner dek gini ya. Ini 1,73. 1,73 kalau kita dapatkan dari analisa array yang slide sebelumnya itu ketemu 5/3 kan ya. 5/3 kalau dibuat desimal itu kan 1,67 ya. 1,67 karena ini titiknya kurang presisi sehingga 1,73. Sini beberapa koma ya. Ini cuma 1,73. Berarti makanya lihat ini polnya kan positif karena ini 1,73. Ini polnya positif 1,73. Kalau pas di bawah 1,6, 1,7 berarti polnya pasti ketemu negatif. Ya, ini batasnya ini. Ya, ini kita terbukti ini. Ya, kalau kita membuatkan analisis ini, berarti di atas 1,6 berapa ini ya, kita tidak tahu ininya ya sistemnya. Kita klik aja, nanti kita perbesar. Anda bisa klik-klik sampai ketemu 1, sampai dia ini polnya ini realnya mendekati 0,0000 gitu ya. 0,0 berapa, semakin baik semakin presisi gitu ya. Nah, ini kan. Nah, ini ya kita perbesar, kita klik di sini kan 1,66. 1,66 kan 1,7 kan. Polnya min 0, berarti dia stabil. Nah, harusnya 1,67 dia pasti J-nya punya persis 0 ya. 0 plus J, J-nya berapa? 0 plus 0,5 J ya, ini pasti 0,5 I atau 0,5 J. Ya, ini berarti gainnya 1,66 kan masih di bawahnya 1,67. Berarti dia stabil. Nah, kita lihat ini, cek ini, kita bandingkan 1,66 1/5/3 kan hampir sama ini. Ya, makanya kalau ini karena ini masih lebih kecil maka polnya ini kelihatan negatif. Kalau ini persis di 5/3 1,6666 pasti ini min 0 plus, nah, berapa J ini, berapa J ya, itu pasti persis ya, karena kita menggunakan kira-kira dari gambar ini, kita klik pakai MATLAB ya, asumsi aja berarti ya sekitar 1,66 atau 5/3 itu. Kalau mencari di MATLAB programnya kita klik ini gambarnya, root locus gambar, kartu klik ketemu batasnya ini. Ya, ini adalah margin stability. Untuk latihan studi kasus ya, kita tidak mengadakan LMS untuk kuis ya, apa itu DA-nya nanti kita adakan sebagai tugas ya. Anda buat kelompok ya, satu kelompok terdiri dari 5-6. Ini ketua komtingnya membagi kelompok beserta anggotanya siapa saja. Ini komtingnya membahas dengan anggota kelompok lainnya ya. Kita buat kelompok 5 atau 5-6 orang isinya ya. Tugas disubmit di LMS setiap anggota kelompok baik teori maupun praktek. Jadi anggotanya submit sendiri-sendiri karena itu nanti sebagai apa itu absen ya. Harus submit, bukan submitnya per kelompok tapi per anggota harus submit semuanya ya. Ya, sebuah plan tugasnya ini ya, sebuah plan memiliki fungsi transfer loop terbuka ini ya, sama hitung nilai gain terhadap batas-batas stabilan sistem menggunakan metode yang pertama analisis root array, yang kedua pemrograman MATLAB dengan menggambarkan grafik root locus. Yang pertama untuk analisis ini adalah kita sebagai tugas teori, yang kedua sebagai tugas praktek ini ya. Terima kasih.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini ada yang kurang jelas atau banyak kesalahan pada saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.